Jujur sempet sih ada waktu itu momen gue susah lupain mantan gitu. Cuman kan waktu berjalan udah cukup lama juga dan kita masih berhubungan baik juga. Jadi sama mantan-mantan semua masih bersahabat gitu. Bahkan sering ngasih support, masih sering chattingan, sering ketemuan. Jadi ya udah inilah, tutup lembaran itu, udah move on ke lembar berikutnya. Sumpah itu nggak nyangka juga sih ya, maksudnya ya, namanya sekarang sosial media bisa beritanya apapun, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Jadi ya aku fokus ke yang baik-baik aja. Kayak kemarin mungkin salah satu bentuk kesolidan fanbase aku ya, fans aku kompak dan solid banget dan aku salut dan berterima kasih sama mereka gitu. Sampai tiba-tiba trending di Twitter sampai nomor 1 ya, 6 jam ya. Aku juga nggak nyangka tiba-tiba ada apa nih gitu, kok tiba-tiba rame diomongin ini, terus tiba-tiba rame hashtag itu. Jadi ya seneng aja dan bersyukur aja. Pasangannya dulu ya ditunggu ya, nanti makanya doain semoga secepatnya lah bisa mendapatkan pasangan yang pas dan bisa ke jenjang yang lebih serius. Ada belum sih? Ada belum? Untuk saat ini sih aku yang dekat udah ada gitu, cuman ya kita lihat nanti lah, doain aja. Udah lumayan ngeklik ya. Ya maksudnya saya udah cocok karena kenal udah lama juga gitu. Cuman kita sama-sama kan udah di umur 25 tahun ya, jadi kalau pacaran tuh udah gak kepingin pacaran yang main-main atau cuman yang cinta monyet yang ntar putus atau gimana. Jadi ketika misalnya nanti udah pacaran ya kepingin udah langsung serius ke nikah gitu. Jadi untuk saat ini masih PDKT, nggak muluk-muluk sih ya. Yang pasti kalau untuk pasangan kepingin yang deket dan sayang sama keluarga aku. Kalau soal kerja dan segala macem, ya aku insya Allah bisa menafkahi dan bisa menghidupi keluarga gitu. Cuman yang pasti ya bisa mensupport aku, bisa jadi support system yang baik, dan yang paling penting kita bisa menjadi sebuah tim yang bisa mendukung dan mendorong satu sama lain untuk menjadi pribadi dan juga pasangan yang lebih baik lagi. Ya mungkin aku nyontoh dari papa kali ya, yang aku lihat dari dulu papa tuh dari sama mama dan sekarang sampai sama Bunda Sarni. Papa adalah sosok laki-laki yang menurut aku panutan dan idola aku banget, karena papa adalah tipikal yang benar-benar berusaha setengah mati buat keluarga gitu. Bahkan nggak ada aja akan papa ada-adain buat keluarga gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang aku contoh dan aku lihat dari papa. Selain kesabarannya ya, papa benar-benar orang yang paling sabar. Aku nggak pernah sekalipun ngeliat papa marah gitu. Dia benar-benar sayang dan memanjakan dan cinta banget sama anak-anak dan istrinya gitu. Dan aku kepingin menjadi sosok bapak seperti itu entah suatu saat. Aku dan Atala sih benar-benar ya sosok bapak yang ya aku bersyukur banget bisa punya bapak seperti papa. Kalau Latasha kebetulan dia adalah sahabat aku dari SMP. Kebetulan juga pas kita zaman sekolah kita pernah deket dulu. Cuman waktu itu Latasha pindah sekolah ke Amerika, terus dia ngelanjutin S2 di London kan, dan dia baru kelar S2 gitu. Dan kita nggak sengaja ketemu pas aku ke Amerika kemarin. Jadi pas aku lagi ke Boston, aku lagi nyari-nyari kuliah, ada dia di situ karena adanya baru lulus. Dan di sana kita ketemuan lagi ya. Ya udah habis itu jadi deket lagi, maksudnya reconnect lagi, karena dulu sahabatan sekarang akhirnya reconnect lagi. Sahabat yang sangat baik ya, bahkan pas aku lagi dijahit kemarin pas aku buka, dia bukan nemenin sih, bahkan dia yang pesenin dokter ya gitu. Jadi mungkin kalau dia nggak pesenin dokternya mungkin aku udah infeksi kali ya, karena aku tipikal yang cuek kan. Maksudnya aku kepingin ke dokternya tuh nanti aja lah, tunggu hari Senin. Itu kejadiannya hari Jumat kan, jadi ya dia bookingin dokternya di hari Sabtu. Akhirnya aku dijahit, alhamdulillah sekarang udah oke. Kalau curhat secara langsung mungkin enggak, cuman kan aku lawan Maina Ranti udah cukup lama ya, udah 2 tahun. Jadi pas dia lagi ada masalah atau lagi sedih, lagi berantem, pasti kelihatan gitu. Dan pernah sih waktu itu ada momen yang akhirnya dia cerita kalau lagi ada masalah sama pacarnya gitu. Jadi ya udah, tapi cukup tahu gitu aja. Kebetulan emang sekarang Atala tinggal sama aku. Jadi dari dulu emang setelah mama papa pisahkan, Atala tinggal sama aku. Cuman ya mungkin nanti ya buat rumah aku berkeluarga lah, karena kan itu rumah buat masa depan aku nanti, buat sama istri, sama anak-anak. Kepingin kenapa belinya juga di Jakarta sama di Sentul. Jadi yang di Jakarta dekat rumah mama, yang di Sentul dekat rumah papa, jadi bisa adil. Kompak mungkin karena dari kecil kita bareng-bareng, dan ditambah lagi mungkin 8 tahun terakhir ini kita kan emang tinggal bareng-bareng. Jadi semenjak papa mama pisah dan papa udah berkeluarga lagi, sekarang mama juga udah berkeluarga lagi, kita kompak, aku sama Atala, kita gimana pun caranya harus jadi anak-anak yang bisa membanggakan keluarga, yang gak merepotkan. Dan dulu kan sempat ada ya masalah lah kalau misalnya aku lebih ke papa
ntar mama ngerasa gimana, ntar aku lebih ke mama, ntar takutnya papa kesepian gitu. Jadi biar adil ya kita tinggal berdua gitu. Dan salah satu yang bikin aku sama adik aku kompak adalah karena kita emang apa-apa berdua gitu di saat yang pada saat itu cukup sulit, yang kita punya adalah satu sama lain gitu. Jadi makanya itu kita kompak banget. Ya alhamdulillah rumah akhirnya yang di Jakarta udah jadi. Jadi insya Allah nanti hari Sabtu minggu ini aku bakal ada syukuran, bakal ada open house dan mau ngundang semua teman media main-main. Dan juga 3 bulan lagi rumah yang di Sentul bakalan jadi. Ya alhamdulillah, maksudnya nggak nyangka itu kan adalah rumah pertama aku ya, yang aku beli di umur 18 tahun dan ada rezeki lagi akhirnya aku renovasi, aku bikin bagus gitu. Jadi ya setelah penantian lama akhirnya minggu ini bisa open house dan bisa ngadain syukuran. Ya pastilah itu nggak lepas dari doa dan dukungan dari mama papa juga pasti. Iyalah, jadi rumah itu sangat-sangat berkesan buat aku karena itu adalah pencapaian pertama aku pada saat aku umur 18 tahun. Dan pada saat itu tuh bukan waktu yang mudah ya, karena ketika aku umur 17 kan ya mungkin teman-teman udah tahu papa mama pisah gitu pas aku kelas 3 SMA. Dan pada saat itu aku nggak punya tempat tinggal sama papa gitu. Jadi waktu itu papa mulai lagi dari nol dan kebetulan aku sama adik kan ngikut papa. Jadi kita waktu itu sempat keliling, kita nggak punya tempat tinggal. Dan waktu itu salah satu doa dan cita-cita papa tuh kepingin bisa ngebeliin rumah buat kita bertiga gitu. Cuman ya mungkin Tuhan punya jalan sendiri, karena pada saat itu papa lagi struggling, mulai lagi dari nol. Tiba-tiba aku dapat tawaran syuting, dapat tawaran main sinetron, dapat tawaran main film. Dan siapa sangka malah setahun kemudian rezekinya lewat aku dan malah aku yang bisa beli rumah yang sekarang aku tinggalin gitu. Jadi tadinya rumah yang di Jagakarsa itu papa yang nge-DP-in, papa yang mau beli gitu. Cuman karena waktu itu banyak hambatan, banyak cobaan, akhirnya ya ternyata dari aku rezekinya. Kebetulan semua aku ikut langsung, jadi aku sama papa ikut dalam proses ngedesainnya, milih-milih barangnya, sampai terakhir segala proses dari budgeting sampai udah jadi, sampai finishing. Bahkan sekarang ngisi furniture aja aku sendiri gitu. Jadi aku yang di sela-sela waktu aku misalnya sebelum syuting ke tempat furniture, aku beli furniture gitu, pilih perintilan-perintilan kecil. Ya sampai minggu ini bisa open house itu benar-benar proses yang panjang dan melelahkan ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.